Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fijitanti dari kelas 11A. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi pernah dialami Indonesia saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada masa itu, kehadiran ideologi komunisme mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia. Apa saja sih faktornya? Ancaman di bidang ideologi dapat terjadi apabila kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah, kondisi politik yang kurang stabil, perkembangan ekonomi yang lamban, dan menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Namun, tenang saja, ada strategi yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi. Di antaranya seperti mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, dan memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan tentunya berwibawa. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini akan terus dihadapi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa. Sejak awal kemerdekaan, konflik selalu hadir dalam beberapa kesempatan, mulai dari intervensi pihak asing, perebutan kekuasaan, penyelewengan jabatan, dan lain sebagainya. Apa saja sih contohnya? 1. Terorisme. Terorisme internasional adalah contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri, yang merupakan penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu, baik itu kepada musuh maupun sekutu dalam mencapai tujuan, di mana paham-paham radikal yang berakar dari suatu kelompok di negara tertentu bisa menyebarkan negara lainnya. Umumnya, selain menyebar teror, kelompok teroris juga ingin menyebarkan paham yang mereka anut dan mengganti ideologi negara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri, yang merupakan salah satu tindakan kejahatan saat seseorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam arti besar, korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ancaman yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Tujuan dari ancaman di bidang ekonomi yakni untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya baik-baik saja menjadi berantakan dan hancur. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Apa saja sih contohnya? Yaitu meningkatkan angka pengangguran, ketidakjelasan sistem perekonomian negara, ketergantungan dengan barang-barang impor, dan masih banyak lagi. Ancaman di bidang ekonomi ini membawa banyak pengaruh buruk. Apa saja sih akibat-akibatnya? Yaitu terdesaknya produk lokal, prospek pertumbuhan ekonomi menjadi buruk, membekaknya utang negara, pengangguran dan kemiskinan akan semakin sulit diatasi. Hal ini tentu saja bisa diatasi dengan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai pengganti produk impor, meningkatkan aktivitas ekspor, menjaga hubungan baik antar negara, dan masih banyak lagi. Ancaman yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya di tengah era globalisasi ini sudah banyak terjadi. Apa saja sih contoh-contohnya? Lahirnya gaya hidup konsumtif. Konsumtif merupakan gaya hidup masyarakat gemar membeli banyak barang
Meskipun barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan, biasanya berupa tas, baju, sepatu, atau aksesoris lainnya. Yang kedua, matinya gotong royong. Budaya gotong royong bisa menjadi kekuatan besar yang harus dikembangkan karena gotong royong membawa banyak manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Kebalikan dari gotong royong adalah individualisme, yang pada dasarnya seseorang dengan sifat ini merasa bahwa ia berbeda dari kelompoknya, meskipun orang tersebut termasuk dalam kelompok yang sama. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat, yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalkan memakai rok mini, dan laki-laki memakai anting dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk dari ancaman ini ada berbagai macam, dan salah satunya yaitu pertahanan dan keamanan negara yang lebih menyenggol tentang ancaman militer. Yang pertama ada agresi. Jenis ancaman ini merupakan ancaman militer yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan bersenjata dari negara lain ke suatu negara tertentu. Yang kedua ada pelanggaran wilayah. Tindakan atas pelanggaran wilayah tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan kapal maupun pesawat yang melewati batas. Bentuk pelanggaran wilayah misalnya yaitu adanya kegiatan kapal nelayan dari Cina yang masuk ke kawasan ZEE di daerah Natuna. Tentunya tanpa izin yang resmi, maka tidak bisa untuk memasuki wilayah satu ini dengan bebas. Yang keempat ada sabotase. Sabotase merupakan tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan bentuk penolakan atas pihak otoritas yang bisa timbul dan disebabkan karena berbagai jenis alasan. Bentuk dari pemberontakan senjata tersebut yaitu bisa berbentuk dalam pembangkangan sipil maupun juga kekerasan yang dilakukan secara terorganisir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.